Jika Anda sudah berada di dalam kereta, sebaiknya jangan membawa makanan ringan. Karena gadis yang duduk di depan Ali saat ia tidak memperhatikan mencuri coklatnya. Ali diam-diam menatap gadis di depannya. Dia segera mengambil sepotong coklat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ali menatap gadis dan kemudian menarik sebatang coklat ke arahnya. Kemudian juga mengambil sepotong coklat dan makan. Dia menatap Ali dan tersenyum. Kemudian tarik sebatang coklat ke arahnya untuk makan sepotong lagi. Ali juga menarik kembali sebatang coklat dan memasukkan ke mulutnya. Gadis di kereta menatap Ali dan tertawa lagi. Tepat waktu ini, kereta tiba halte. Ali ingin memberi gadis ini sebatang coklat. Tapi dia hanya tersenyum kepada Ali dan meninggalkan. Ali sepertinya sudah jatuh cinta dengan gadis ini sejak pertama kali kita bertemu. Dia duduk di sana dan tertawa konyol pada dirinya sendiri. Karena tadi, pada waktu gadis itu sedang duduk di kereta, Ali telah melukis potret gadis itu. Akhirnya sampai ke halte. Ketika Ali sedang berkemas untuk turun dari kereta, dia secara tidak sengaja menemukan sebatang coklat baru di sakunya. Malu sekali. Ternyata coklat batangan tadi bukan miliknya. Ali kemudian tertawa bodoh pada dirinya sendiri. Sekarang dia paham mengapa gadis itu menatapnya dengan senyum yang aneh. Nasib adalah hal yang sulit dipercaya. Ali bertemu gadis itu di kereta lagi. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia membeli sebatang coklat yang sama tetapi meninggalkannya di sakunya. Kemudian dia memberinya potret yang dia lukis tentang gadis itu. Gadis di kereta memuji lukisan Ali dengan sangat indah. Keduanya memulai percakapan kemudian saling mengenal. Tapi sekarang saatnya dia tiba halte. Ali buru-buru mengucapkan selamat tahun baru kepada gadis itu. Lalu dia meninggalkan. Tapi sekarang gadis itu memanggilnya kembali. Kemudian mengembalikan lukisan itu mengembalikan ke Ali. Ali menyuruhnya untuk menyimpannya. Tapi gadis itu menyuruh Ali untuk memberikannya pada pertemuan berikutnya. Gadis itu benar-benar meninggalkan alamat kontaknya di belakang lukisan. Keduanya kemudian menjadi pasangan. Mereka jatuh cinta dan menikah dan punya bayi. Keluarga mereka hidup bersama dengan sangat bahagia. Suatu hari, Ali tiba-tiba pingsan saat pergi ke toilet. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat menutup pintu. Ternyata belum lama ini, Ali mengetahui dirinya mengidap penyakit kanker. Dia memiliki sedikit waktu tersisa untuk hidup. Ali pergi ke gunung misterius. Ternyata di masa depan, manusia sudah menguasai teknologi klon. Dapat membuat seseorang yang terlihat klon seperti mereka. Ali khawatir dengan penyakitnya. Profesor menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kemudian bawa dia untuk melihat tiruannya. Ali menatap orang di depannya dengan heran. Dia adalah tiruan seperti Ali. Ali meraih tangan orang yang klon. Tetapi begitu dia berpikir bahwa dia akan menggantikannya, Ali merasa sulit untuk menerima. Ali masuk ke mobil tanpa pengemudi dan pulang ke rumah. Di dalam mobil, Profesor mengingatkannya. Waktunya hampir habis. Jika Ali ingin berubah putuskan, katakan padanya. Sesampainya di rumah Ali, ia langsung melihat keluarganya yang bahagia, ia merasa menyesalinya. Dia tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Dia ingin memberitahu istrinya. Tetapi kakak laki-laki istrinya meninggal belum lama ini. Istrinya juga baru saja mengatasi kesedihan. Apalagi, istrinya sedang mengandung bayi keduanya. Ali tidak tahu apakah ini kebahagiaan atau kesedihan. Dia tidak ingin istrinya sedih. Dia tidak ingin istrinya sedih. Dia berkata istrinya bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis dalam sementara waktu. Ali mendatangi profesor dan berkata dia akan setuju untuk bergabung dengan rencana tersebut. Dalam gunung misterius, Ali dan klonnya sedang menyinkronkan kenangan. Semua kenangan sedih dan bahagia. Lalu, sinkronisasi selesai. Ali ingin mengaktifkan orang yang klon. Tapi orang klon yang baru saja bangun mulai bereaksi. Profesor ingin dia santai dulu. Satu-satunya perbedaan antara Ali dan klonnya ini adalah tahi lalat di telapak tangannya. Ali melihat ke dalam. Dia melihat klon memberitahu profesor tentang istrinya. Ini seperti semua ingatannya dicuri. Orang yang klon melihat Ali. Keduanya sangat mirip.
Kemudian mereka makan siang bersama. Bahkan kebiasaan makannya sama. Ali sangat puas dengan klon ini. Lalu dia minta orang yang klon menelepon istrinya. Cara bicara dan sikapnya sama persis dengan Ali. Dia memiliki semua kenangan dengan istri Ali. Dua orang mengobrol dengan gembira bersama. Ali tidak tahan lagi. Dia merasa seperti orang luar. Dia sangat marah. Kemudian dia segera mematikan telepon. Tapi klon itu tidak senang dengan tindakan ini. Ngapain? Aku tak suka seperti itu. Bagaimana aku? Aku di sini karena kamu. Aku adalah kamu, bukan aku. Kamu bukan aku. Keduanya mulai berdebat. Namun saat berdebat, tiba-tiba penyakit Ali kambuh lagi. Klon dengan cepat memeluknya. Setelah Ali sadar, klon meminta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ali juga setuju untuk memaafkan. Ali berkata dia ingin pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya untuk terakhir kalinya. Ali berdiri di depan rumah memandangi istrinya yang sibuk. Tiba-tiba, ia merasa sedikit pusing. Klon di sisi ini mulai merasa ada yang tidak beres. Ali jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang. Untungnya, dia bisa sadar kembali nanti. Dia buru-buru masuk ke mobil dan kembali ke gunung. Ali pingsan di dalam mobil. Dia tidak sadarkan diri selama 3 hari berturut-turut. Ketika dia sadar, profesor berkata kepadanya, klon ke rumah Ali untuk menggantikannya. Ali merasa khawatir tentang hal ini. Dia takut klonnya akan terungkap. Namun, ketika klon ke rumah Ali, tiba-tiba anjing menggonggong dengan keras. Mungkin anjing telah menyadari bahwa ini bukan pemiliknya. Ternyata pemiliknya sakit, jadi dia membiarkan klon itu mengurus keluarganya. Ali melihat keluarganya melalui layar lensa kontak klon. Klon dan keluarganya hidup bahagia. Sama seperti dia sebelumnya. Suatu hari, klon melepas lensa kontaknya. Ali tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, ia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi bahwa klon punya perilaku yang buruk dengan orang yang dicintainya. Dia merasa sangat khawatir. Itu sebabnya dia menyelinap pulang malam itu. Ali diam-diam memasuki rumah. Yang pertama, dia datang ke kamar bekerjanya dulu. Klon telah menyelesaikan semua lukisan Ali yang belum selesai. Ali merasa klon ini bisa dipercaya. Pada waktu ini, klon itu juga datang mencarinya. Klon tahu alasan Ali pulang. Jadi ia agar Ali melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tepat waktu ini, anjing tiba-tiba muncul. Itu melihat dua pemilik identik di depannya dan sangat bingung. Kemudian menggonggong dan melarikan diri. Ali buru-buru mengenakan pakaian orang yang klon dan memakai cincin kawin. Ali ke kamar anaknya untuk membangunkannya. Lalu minum jus apel bersama bocah. Dia memeluk putranya. Dia patah hati dan meneteskan air mata. Ali mencium kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada putranya untuk terakhir kalinya. Aku cinta kamu. Aku juga. Kemudian dia membawa putranya kembali ke kamar tidurnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Dia membangunkan istrinya. Istrinya merasakan sesuatu yang aneh. Tapi Ali bilang dia baru saja mimpi buruk. Lalu dia berpamitan dengan istrinya. Jika kamu hamil anak laki-laki, kita akan menamakannya Andre, kan? Setelah Ali berpamitan dengan istrinya, Ali dan klon duduk di dalam mobil. Dia mengembalikan cincin kawin ke klon. Dia ingin klon membantunya mengurus keluarganya. Klon berkata dengan dia pasti akan merawat keluarga Ali dengan baik. Ali kemudian meninggalkan dengan pikiran tenang. Profesor datang menemui Ali. Dia bilang dia akan menghapus ingatan klon sebagai klon. Tapi sebelum itu cloning itu meninggalkan hadiah untuk Ali. Tong kata aku cinta kamu, ya. Aku cinta kamu. Tatap mataku dan katakan kau mencintaiku, sayang. Aku cinta kamu. Mencintaimu selamanya. Ali menatap wajah bahagia istrinya. Dia merasa semua hal ini layak. Dan film berakhir.
而这部电影叫做《天鹅挽歌》。